Woi, mantap, mantap. Nice, nice. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam pencak silat. Baik, terima kasih untuk dulur-dulur, teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, saudara-saudara, sementara saya berada di Jakarta karena kemarin saya ada kegiatan ikut IKSPI Jabar Open. Kemarin setelah itu saya ditemani saudara Dirga. Kemudian saya nginep beberapa hari di Bogor. Kemudian kemarin saya terus ke Jakarta Selatan sini. Nah, jadi karena di sini ada saudara-saudara IKSP Kerasakti yang kebetulan dari timur di sini letting saya. Jadi sementara saya di Jakarta. Baik. Kemarin sore saya dalam perjalanan, saya dikirimi video dari saudara-saudara di Sragen karena terkait masalah yang sementara lagi panas. Karena gedung sekretariat IKSP Kerasakti di Sragen diserang, dilempar dengan batu dan mengakibatkan beberapa genteng itu bocor. Jadi setelah saya tanya, ternyata itu ada sedikit ricuh gara-gara masalah masalah tabrak lari yang terjadi di sana. Dari informasinya bahwa ada saudara IKSP Kerasakti yang fotonya diposting oleh teman-teman PSAT dan dengan caption dicari orangnya ya. Karena saudara kami ini dituduh melakukan tabrak lari ya. Nah, tabrak lari ini sebenarnya mengakibatkan korbannya 2 orang. Yang satunya meninggal dunia. Kita doakan semoga arwahnya diterima oleh Allah yang Maha Kuasa dan hidup tenang di sana. Amin. Dan yang satunya itu masuk rumah sakit. Nah, yang selamat ini dia mengarang cerita bahwa yang menabrak itu adalah dari teman-teman dari IKSP Kerasakti atau saudara-saudara saya dari IKSP Kerasakti. Dia mengarang cerita seperti itu dengan alasan bahwa dia sakit hati karena saudaranya yang meninggal ini. Nah, kemarin sempat heboh, jadi terjadi di perkumpulan teman-teman PSAT di beberapa titik sehingga terjadi sedikit ricuh ya. Terutama yang gedung sekretariat IKSP Kerasakti di Sragen yang diserang. Dan juga semalam saya dikirim juga beberapa video yang beberapa polisi juga ya, aparat sedang mengamankan beberapa teman-teman dari PSAT yang sedang kumpul atau konvoi seperti itu. Yang salahnya adalah di sini saudara PSAT yang selamat ini ya, teman PSAT yang selamat ini seharusnya tidak membuat cerita palsu ya. Saya harap segera bertobat karena kemarin juga setelah diselidiki dari pihak aparat ya, dari kepolisian, ternyata saudara berdua ini teman berdua ini sedang mabok alkohol ya, miras, terus dibawa pengaruh obat-obatan terlarang juga. Jadi untuk segera bertobat, jangan pakai obat-obatan terlarang lagi, sehingga membuat kamu tidak fokus dalam perjalanan, terus mengarang cerita aneh-aneh sehingga membuat kericuhan. Ini 2 perguruan yang sangat besar di Indonesia. Jadi jika kamu mengarang cerita dengan tidak jelas dan seperti contohnya kemarin yang kamu buat itu, maka nanti akan terjadi bentrok dan itu akan memakan korban lebih banyak lagi. Jadi jika kamu sedih atau menyesal atas meninggalnya saudara kamu karena kecelakaan itu, jangan menambah lagi masalah lagi, supaya mungkin seharusnya kamu yang selamat ini doa bersyukur karena kamu masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masih di dunia ini ya, bukan malah menambah cerita yang tidak sehingga menjadi salah satu berita yang kemudian membuat kericuhan ya, membuat masalah baru lagi. Jadi untuk teman-teman, saudara-saudara IKSP Kerasakti, saudara-saudara IKSP Kerasakti dimanapun berada,
terutama di Sragen, untuk tidak terpengaruh dengan hal ini. Ayo kita sama-sama menjaga keamanan lagi. Semoga supaya masalah ini cepat selesai, supaya masalahnya bisa kondusif lagi. Semoga dari teman PSAT yang mengarang cerita itu dari pihak aparat mungkin bisa memberikan sedikit pelajaran lah ya, karena tidak seenaknya cuma minta maaf saja. Kasihan dengan saudara kami yang kemudian fotonya disebar, difitnah seperti itu, sampai dituduh bahwa dia yang menabrak orang, teman-teman PSAT itu sampai meninggal ya. Jadi yang tolonglah, untuk Mas yang masih selamat, bertobatlah untuk stop pakai obat-obatan terlarang dengan minuman keras. Ya, minum boleh lah, tapi sedikit-sedikit untuk senang-senang, happy-happy ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah minum terus dicampur lagi dengan obat-obatan terlarang, ya mungkin dari pihak aparat mungkin bisa bertindak sedikit ya. Karena dia cuma dengan minta maaf saja, dia hampir membuat saudara kami ini dicari banyak orang. Dan untuk saudara kami ini tidak apa-apa. Kalau misalkan setelah dia sudah kenapa-kenapa, baru kita tahu masalah yang sebenarnya, kan waduh, payah juga itu ternyata ya. Jadi itu saja pesan saya untuk saudara-saudara di Sragen, untuk tetap menjaga keamanan di sana, tetap satu komando ya, dan semoga masalah ini cepat selesai. Sekian sedikit informasi dari saya terkait masalah di Sragen. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara dimanapun berada. Terima kasih, salam Jinsu dan salam pencak silat. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya selaku Kapolres Sragen akan menyampaikan data awal kaitannya dengan investigasi yang kami laksanakan terkait dengan kejadian tadi malam, adanya dugaan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban 2 orang. Yang pertama meninggal dunia, kemudian yang satu luka ringan. Yang luka ringan atas nama Taufik. Sore hari ini kami didampingi oleh Ketua PSAT 16 dan 17, Mas Wanto dan Pak Sunanto, dan berikut dari pejabat jajarannya. Yang pertama, terjadi informasi hoax yang tidak benar yang disampaikan oleh korban saudara Taufik, yang menyatakan bahwa ketika ditabrak oleh mobil Avanza, sebuah mobil Avanza, kemudian dari dalam mobil Avanza keluar beberapa orang melakukan penganiayaan berupa pembacokan. Atas dasar itu kami segera memang menurunkan tim. Tapi kemudian kami mendapatkan informasi dari hasil visum luar dokter yang menyatakan luka-luka yang dialami oleh korban meninggal dunia dan korban luka ringan itu tidak ada indikasi ataupun petunjuk yang mengarah adanya sayatan senjata tajam. Sehingga itu informasi bekal kami yang sangat penting untuk kami tindak lanjut dengan investigasi yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari korban setelah dilakukan olah TKP, kita ajak ke TKP, kemudian kita langsungkan pemeriksaan segala macam, banyak tidak simpang siuran. Dan yang bersangkutan akhirnya kita lakukan tes urinnya juga positif menggunakan pil koplo. Ya, jenisnya kalau nggak salah jenis trihexamin atau apa gitu. Dan malamnya juga mengkonsumsi miras, sehingga memang pada saat malam-malam jalan bersama kawan-kawannya memasuki kota Sragen dari wilayah Mojokedang itu, kondisi kesadaran juga tidak stabil, mengendarai juga tidak stabil. Akhirnya terjadilah kecelakaan, ditabrak dari belakang oleh satu unit mobil Avanza warna silver yang teridentifikasi, dan kemudian mobil tersebut kabur. Setelah dilakukan pemeriksaan, kami sandingkan dengan bukti-bukti yang kami temui, CCTV segala macam. Akhirnya tadi rekan-rekan wartawan sudah mendengar langsung dari Mas Taufik menyatakan permohonan maaf bahwa apa yang disampaikan dan dia sudah sebarkan ke grup-grup sedulur PSAT semuanya bahwa tidak benar. Jadi tidak ada pembacokan, tidak ada penganiayaan, tidak ada orang keluar dari mobil Avanza untuk melakukan pembacokan. Yang benar adalah setelah ditabrak, kemudian mobil Avanza tersebut langsung lari, kabur. Nah, itu menjadi fakta yang terbaru yang akan kami tindak lanjuti. Artinya kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa terkait beredarnya informasi adanya penganiayaan pembacokan oleh perguruan tertentu atau menyebut nama tertentu, itu tidak benar. Yang benar adalah peristiwa tabrak lari murni laka lantas, sehingga sekarang kami fokus untuk mencari keberadaan mobil tersebut dan orang yang melakukan tabrak lari tersebut. Mungkin itu gambaran informasi awal, mudah-mudahan mampu menjawab berita simpang siur yang ada di tengah masyarakat, dan kami titip
percayakan kepada kami untuk penanganannya dan mohon doanya sehingga langkah-langkah kami untuk mengungkap perkara ini lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terang benderang dan segera kami bisa ungkap pelakunya yang menabrak. Ini tuh ya.